Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. AC Milan telah mengumumkan secara resmi penandatanganan bek sayap muda Alex Jimenez dari Real Madrid. Menurut laporan media Spanyol AS, Milan membayar sekitar 5 juta euro untuk membawa pemain berusia 19 tahun tersebut ke San Siro. Dan yang menarik, laporan tersebut menyatakan bahwa tidak ada klausul pembelian kembali yang disertakan dalam kesepakatan transfer ini, menyiratkan bahwa Real Madrid mungkin telah melepas Jimenez sepenuhnya. Laporan AS menekankan bahwa Jimenez telah pindah dari La Fabbrica ke Milan tanpa tiket pulang, menunjukkan bahwa bek sayap muda ini mungkin telah sepenuhnya dipisahkan dari Real Madrid. Hal ini memberikan kepastian bagi Milan untuk mengembangkan potensi Jimenez tanpa kekhawatiran bahwa Real Madrid dapat membelinya kembali di masa depan. Jimenez diproyeksikan akan menjadi pemain penting bagi proyek Milan Futuro musim depan. Performa gemilangnya di tim Primavera dan kontribusinya bagi tim utama menjadikannya aset berharga bagi Rossoneri. Meski demikian, jika ada tawaran pinjaman yang menarik, Milan tidak akan menutup kemungkinan untuk meminjamkan Jimenez. Namun, keputusan ini akan bergantung pada tawaran yang datang dan kebutuhan tim utama. Gelandang muda AC Milan Daniel Maldini diperkirakan akan meninggalkan klub secara permanen pada musim panas ini. Menurut laporan terbaru, Rossoneri akan menyertakan persentase penjualan kembali yang signifikan dalam kesepakatan transfernya. Daniel Maldini yang saat ini berusia 22 tahun akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan AC Monza. Selain biaya transfer, Milan akan menyertakan klausul penjualan kembali yang penting yang diperkirakan mencapai lebih dari 30%. Ini akan menjadi langkah bisnis yang cerdas bagi Rossoneri, memastikan klub tetap mendapatkan manfaat dari potensi kenaikan nilai Maldini di masa depan. Kepergian Daniel Maldini secara permanen adalah keputusan yang paling masuk akal bagi semua pihak yang terlibat. Di AC Milan sendiri, Maldini tidak mendapat jaminan waktu bermain yang cukup. Sebaliknya, di AC Monza, ia telah menemukan konsistensi dan performa yang stabil. Oleh karena itu, pindah ke AC Monza secara permanen memungkinkan Maldini untuk terus berkembang dan bermain secara reguler. Mantan pemain Arsenal Gilberto Silva memberikan saran kepada Mikel Arteta terkait siapa pemain yang perlu ia datangkan di musim panas ini. Ia menilai Arteta perlu merekrut Casemiro untuk memperkuat tim mereka. Gilberto Silva menilai bahwa Casemiro adalah sosok yang tepat untuk menggantikan Partey. Ia yakin sang compatriot akan membuat lini tengah Arsenal semakin solid di musim depan. Lebih lanjut, Silva juga menepis anggapan bahwa Casemiro sudah habis. Ia yakin sang gelandang masih bisa memamerkan dampak yang besar di klub Premier League seperti Arsenal. Manchester United sendiri dikabarkan sangat terbuka untuk menjual Casemiro di musim panas ini. Mantan pemain Real Madrid itu dikabarkan dibanderol di kisaran 30-40 juta euro di musim panas ini. Jurnalis kenamaan Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU akan segera mengesahkan rekrutan ketiga mereka di musim panas ini. Mereka dilaporkan berhasil mengamankan jasa Kiernan Desburial dari Leicester City. Menurut laporan Romano, Chelsea sudah merampungkan mayoritas proses transfer Desburial. Sang gelandang juga baru-baru ini sudah menyelesaikan tes medisnya di Chelsea. Tidak ada kendala berarti dalam proses transfer ini. Dan dalam beberapa hari ke depan, Chelsea akan resmi memperkenalkan Desburial sebagai rekrutan terbaru mereka. Chelsea sendiri dilaporkan membayar sekitar 30 juta pound sterling ke The Fox. Mereka juga akan memasukkan nama Michael Golding sebagai bagian transfer ini. Nantinya, Desburial akan dikontrak selama 5 tahun dan akan membela Chelsea hingga tahun 2029 mendatang. Di musim panas pertamanya sebagai pelatih kepala AC Milan, Paulo Fonseca berencana merombak lini tengah Rossoneri dan kabarnya hanya akan ada 3 pemain penghuni lini tengah Milan yang dipastikan bertahan di klub selama Mercato mendatang. Mereka adalah Tijani Reinders, Ruben Loftus-Cheek, dan Yunus Musa. Laporan dalam minggu terakhir menunjukkan bahwa misi utama Fonseca adalah memberikan keseimbangan di lini tengah Milan. Hal ini menjadi prioritas utama karena musim lalu Milan kerap kali tidak stabil di area tersebut.
AC Milan dikabarkan melihat Yusuf Fofana sebagai target utama untuk memperkuat lini tengahnya. Kedatangan pemain AS Monaco ini bisa memicu kepergian Ismail Bennacer dan Yacine Adli dan mungkin akan mengikuti jejak Tommaso Pobega yang juga sedang menjadi perbicaraan di Fiorentina. Fonseca memahami bahwa untuk membangun tim yang kompetitif, evaluasi dan negosiasi harus dilakukan dengan hati-hati. Meski seorang striker akan menjadi prioritas utama, mengejar target di lini tengah memberikan waktu untuk evaluasi yang lebih menyeluruh dan negosiasi yang lebih baik. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, kepergian Divock Origi secara permanen bisa membantu Milan dalam upaya merekrut Lukaku. Divock Origi sendiri kembali ke Milan setelah masa peminjaman yang mengecewakan di Nottingham Forest. Seperti halnya musim 2022-2023 bersama Milan, saat ini ada minat dari klub Turki terhadap Origi dan Milan bersedia melepasnya dengan harga murah. Kepergian Origi secara permanen diperkirakan dapat menghemat lebih dari 10 juta euro untuk Milan, termasuk gaji kotor sebesar 5,24 juta euro. Dana ini dapat dimanfaatkan Milan dalam bursa transfer, khususnya mendatangkan Romelu Lukaku yang saat ini sedang membela timnas Belgia di ajang Euro. Chelsea, klub pemilik Lukaku saat ini diketahui telah menetapkan harga antara 25 sampai 30 juta euro untuk Lukaku. Angkanya sebenarnya masih terjangkau bagi Milan. Namun, gaji Lukaku yang mencapai 7,5 juta euro bersih per tahun di Roma musim lalu bisa menjadi kendala, terutama karena lebih tinggi dari gaji Rafael Leao di Milan. Jika negosiasi dengan Lukaku tidak berhasil, Milan mungkin akan beralih ke striker Roma Tammy Abraham yang juga disukai oleh pelatih Paulo Fonseca. Keputusan harus segera diambil oleh Milan mengenai siapa yang akan menjadi penyerang nomor 9 di tim di musim depan. Chelsea baru-baru ini telah mengumumkan bahwa Hakim Ziyech resmi bergabung dengan Galatasaray dengan status permanen. Hal itu disebabkan karena raksasa Turki itu terkesima dengan performa sang pemain di musim lalu. Ziyech dikabarkan akan menandatangani kontrak 1 tahun di Istanbul dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan jika persyaratan terpenuhi. Sedangkan pihak Chelsea juga sudah mengkonfirmasi kepindahan sang pemain ke Turki dan mereka mendoakan karir Ziyech lebih sukses. Ismail Bennacer berpotensi meninggalkan Milan pada musim panas ini di tengah perombakan lini tengah yang sedang direncanakan oleh klub dan pelatih baru Paulo Fonseca. Menurut laporan dari Tuttosport via Milan News, agen sang gelandang Enzo Raiola telah mengadakan pembicaraan dengan beberapa klub di Arab Saudi dengan Rossoneri berharap untuk mendapatkan keuntungan modal yang signifikan dari penjualan ini. Agen Bennacer telah berdiskusi dengan perwakilan klub-klub Arab Saudi yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang situasi pemain asal Aljazair ini di Milan. Klausul pelepasan Bennacer sendiri sebesar 50 juta euro menjadi acuan, tetapi masih belum jelas apakah klub Arab Saudi bersedia membayar jumlah tersebut atau apakah Milan siap menerima tawaran yang lebih rendah. AC Milan membayar 17,2 juta euro untuk merekrut Bennacer pada tahun 2019 dan telah mengamortisasi sebagian besar biaya tersebut. Oleh karena itu, penjualan Bennacer dengan harga mendekati klausul pelepasannya akan menghasilkan keuntungan modal yang signifikan bagi klub. Namun, ada juga rumor sebelumnya yang menyebutkan bahwa Bennacer mungkin terbuka untuk pindah ke Arab Saudi, tetapi hanya setelah musim depan. Hal ini menambah ketidakpastian mengenai kepindahannya dalam waktu dekat. Klub Premier League Liverpool dilaporkan membuat pergerakan rahasia di bursa transfer musim panas ini. Media Sport melaporkan bahwa Liverpool sedang melakukan manuver senyap di bursa transfer ini untuk memboyong Joshua Kimmich ke Anfield. Manajer baru Liverpool Arne Slot dikabarkan sangat tertarik untuk memboyong Kimmich ke Anfield. Ini dikarenakan Kimmich adalah pemain serbaguna, memiliki posisi asli sebagai gelandang bertahan. Kimmich juga bisa bermain dengan baik sebagai bek kanan. Slot menilai kemampuan Kimmich itu akan sangat berguna untuk timnya.
jadi ia berminat untuk memboyongnya di musim panas ini. Liverpool bahkan dikabarkan sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk memboyong sang gelandang ke Anfield dengan memberikan draft kontrak untuk sang gelandang. Dan saat ini pihak Kimmich masih mempelajari tawaran yang diberikan manajemen Liverpool dan mereka akan segera memberikan respon terbaiknya. Juventus dikabarkan telah resmi memperkenalkan rekrutan baru mereka di musim panas ini. Si Nyonya tua sukses mengamankan jasa Douglas Luiz dari Aston Villa. Melalui laman resmi mereka, Juventus mengumumkan bahwa gelandang asal Brazil itu resmi menjadi pemain baru mereka. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano juga telah membeberkan detail transfer Luiz ke Juventus. Si Nyonya tua dikabarkan harus membayar sekitar 50 juta euro ke Aston Villa untuk transfer sang gelandang. Namun Juventus juga melepas dua pemain mereka ke Aston Villa. Douglas Luiz sendiri saat ini masih belum bisa mengunjungi Turin untuk mengesahkan kepindahannya karena ia masih sibuk untuk membela negaranya di ajang Copa America 2024. Milan Futuro akan berkompetisi di Serie A, memberikan pemain muda seperti Francesco Camarda dan Kevin Zeroli waktu bermain konsisten melawan pemain yang lebih senior. Namun ada beberapa syarat jika mereka juga bisa memperkuat tim utama. Setidaknya ada 3 syarat atau ketentuan bagi skuad Future jika ingin tampil membela tim utama Rossoneri. Yang pertama, tidak masuk daftar skuad tim utama. Pemain yang tampil bersama Milan Futuro tidak boleh dimasukkan ke dalam daftar skuad tim utama yang tidak memasukkan pemain berusia di bawah 22 tahun. Kemudian yang kedua adalah penampilan di Serie A, yakni pemain tidak boleh tampil lebih dari 50 kali di Serie A. Dan yang terakhir adalah batasan usia, yang artinya hanya 4 pemain berusia di atas 22 tahun yang bisa dimasukkan ke dalam tim Milan Futuro. Selama ketiga regulasi tersebut terpenuhi, pemain dapat beralih antara Milan Futuro dan tim utama sesuai kebutuhan. Misalnya, Francesco Camarda yang masih berusia di bawah 22 tahun dan memiliki kurang dari 50 penampilan di Serie A bisa beralih di antara kedua tim dengan bebas. AC Milan terus mencari gelandang bertahan yang cocok untuk memperkuat lini tengahnya di musim panas ini. Hal tersebut disebabkan karena Milan telah kebobolan 49 gol di Serie A musim lalu. Posisi ini menjadi salah satu prioritas utama bagi Rossoneri. Berikut adalah beberapa kandidat yang telah dikaitkan dengan klub maupun yang sudah menjadi penggawa Milan dan analisis statistik mereka. Yang pertama adalah Youssouf Fofana yang saat ini bermain di Monaco. Fofana sendiri adalah salah satu target utama dengan harga sekitar 18 juta euro. Namun statistik menunjukkan bahwa dia memiliki lebih banyak aksi menyerang daripada bertahan, yang mungkin mengindikasikan bahwa dia lebih cocok sebagai pemain nomor 8 daripada nomor 6. Nama selanjutnya adalah Mats Wiever yang saat ini bermain di Feyenoord. Ia menunjukkan kemampuan menggabungkan aksi bertahan dan menyerang dengan baik. Dia terbiasa dengan tekanan intens, menjadikannya kandidat ideal untuk Milan. Selanjutnya nama ketiga adalah Florentino Luis yang saat ini bermain di Benfica. Sang pemain unggul dalam hal aksi bertahan dengan kemenangan tackle dan intercept yang jauh di depan kandidat yang lain. Kemampuan bertahannya bisa menjadi aset berharga bagi Milan. Kemudian selanjutnya adalah Tijani Reinders yang saat ini sudah bermain untuk Milan. Ia menonjol dalam aksi ofensif, memperkuat gagasan bahwa dia perlu dimainkan lebih jauh di lini depan. Meski bukan pilihan utama untuk posisi gelandang bertahan, kemampuannya dalam menciptakan peluang bisa sangat berguna. Nama yang kelima adalah Sofyan Amrabat yang saat ini merupakan pemain Fiorentina. Setelah dipinjamkan di MU, Amrabat yang diperkirakan akan meminta harga sekitar 30 juta euro mengecewakan dalam hal statistik bertahan dan menyerang. Hal ini mungkin buat Milan berpikir 2 kali sebelum mengajukan tawaran. Nama selanjutnya adalah Yacine Adli yang saat ini sudah membela AC Milan. Adli menunjukkan potensi besar dan bisa menjadi aset masa depan bagi Milan. Namun, meski belum menunjukkan performa yang konsisten, dia tetap merupakan prospek yang menarik. AC Milan didesak oleh jurnalis ternama Carlo Pellegatti untuk merekrut kembali gelandang veteran Giacomo Bonaventura.
yang saat ini tersedia dengan status bebas transfer. Bonaventura yang pernah membela AC Milan selama 6 tahun dikenal sebagai salah satu pemain andalan selama masa sulit. Selama membela AC Milan, dalam 184 penampilan ia berhasil mencetak 35 gol dan memberikan 30 assist, menjadikannya favorit penggemar sejak hari pertama. Di saluran YouTube-nya, Carlo Pellegatti menyampaikan ide tentang peluang transfer gratis ini dan mendesak Milan untuk merekrut Bonaventura. Kontrak Bonaventura dengan Fiorentina sendiri tidak diperpanjang dan Pellegatti melihat ini sebagai kesempatan emas bagi Rossoneri. Namun meskipun ada desakan dari Pellegatti, langkah untuk merekrut kembali Bonaventura mungkin kecil kemungkinannya. Milan telah menegaskan fokusnya pada pemain muda dalam upaya membangun masa depan yang lebih kuat. Meski Bonaventura mungkin tidak akan meminta gaji tinggi, manajemen Rossoneri mungkin akan lebih memilih untuk tetap pada strateginya saat ini. Bek muda AC Milan Malick Thiaw kini menjadi target Newcastle United dalam beberapa hari terakhir. Meskipun Malick Thiaw lebih memilih untuk tetap bertahan di Milan, sebuah tawaran yang terlalu menggiurkan bisa memaksa Rossoneri untuk mempertimbangkannya. Newcastle United sebelumnya sudah menunjukkan minat mereka pada Thiaw. Pada upaya pertama mereka, tidak ada tanda-tanda positif dari pihak Milan. Namun dengan mercato resmi dibuka, minat ini kembali muncul. Newcastle diketahui serius setelah laporan menyebutkan adanya pertemuan yang diadakan di Inggris baru-baru ini. Jika Malick Thiaw benar-benar pindah, AC Milan harus segera menambahkan bek lain ke dalam daftar belanjanya. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Milan akan dipaksa Newcastle untuk mencari pengganti Thiaw dan menyelesaikan masalah pertahanannya. Hal ini berarti bahwa Rossoneri perlu siap dengan strategi alternatif dan target pemain yang potensial. Media LQ baru-baru ini memberikan informasi terkait proses transfer Greenwood ke Marseille bakal gagal terjadi. Menurut laporan tersebut, Marseille kesulitan untuk mengamankan jasa Greenwood karena mereka mendapatkan banyak protes dari fans mereka. Para fans itu tidak sudi melihat Greenwood mengenakan seragam mereka di musim depan, mengingat Greenwood pernah terlibat kasus kekerasan kepada wanita. Tidak hanya karena penolakan fans, transfer Greenwood ke Marseille juga jadi rumit karena faktor harga. Diketahui jika Manchester United sudah menetapkan harga jual sang pemain, mereka tidak mau menjual Greenwood di bawah angka 40 juta euro. Meski pihak Marseille dilaporkan keberatan dengan harga itu dan meminta MU untuk menurunkan harga jualnya, namun setan merah sampai saat ini masih tidak bergeming. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.